Halo sobat rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Di video ini admin akan berusaha untuk menghibur kalian melalui membacakan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Tapi pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan part berikutnya jika admin upload video terbaru. Jadi di part sebelumnya adalah part ke-82 di mana seorang Jepang yang datang ke Jinling itu sudah merampok obat ajaib untuk mengobati ayahnya, tetapi akhirnya ketahuan oleh Yi Chen di mana dia telah mengakui semua kesalahannya dan disuruh untuk menebus 10 miliar. Tapi dipastikan dulu kepada ayahnya apakah obat tersebut memang benar-benar ampuh, apakah benar-benar ajaib bisa mengobati lumpuh dari ayahnya yang sudah 3 tahun tidak bisa apa-apa. Ternyata dalam waktu yang singkat obat itu bisa menyembuhkan lumpuhnya yang sudah 3 tahun yang dia alami. Jadi uang 10 miliar yuan sudah ditransfer ke rekening Yi Chen, dan tapi Yi Chen memberikan informasi kepada si pemuda Jepang tersebut. Dia akan melepaskan, tapi jangan minta untuk perlindungan lagi. Ternyata ini adalah saling menjebak Jadi karena memang pengetahuan daripada Yi Chen ini itu sangat luar biasa Sebelumnya dia tahu bahkan bahwa orang-orang Jepang ini akan mencuri resep tradisional ataupun obat ajaib dari Jinling ini, dan mereka membuat jebakan kepada perampok tersebut. Jadi perampok tersebut telah mendapat jebakan dan obatnya adalah obat sembuh sementara Itu digunakan untuk para raja-raja dulu yang akan mati dan penyembuhan sementara supaya bisa menyampaikan wasiatnya. Setelah menyampaikan wasiatnya maka akan benar-benar mati. Jadi di sini Kobayashi Ichiro itu benar-benar terjebak, jadi serba salah. Tetap tinggal di Jinling itu akan dibunuh oleh Yi Chen, sementara jika pulang dianggap sudah meracuni ayahnya hingga mati. Bagaimana kisah selanjutnya kita ikuti di part ke-84 ini. Oke, kita lanjutkan di part 84. Jadi Kobayashi Ichiro ini mendapatkan kabar dari anak buahnya bahwasanya dia menjadi buronan dari adiknya yang menghadiahi sejumlah uang banyak untuk membunuhnya. Jadi Kobayashi Ichiro ketakutan ketika mendengar ini. Ayahnya meninggal, dia meninggal setelah minum obat ajaib darinya. Ini bagaimana mungkin? Apa obat itu mengandung racun? Ketika dia memikirkan ini, dirinya sangat marah dan juga takut. Dia ingin segera pergi mencari Yi Chen. Dia bukan hanya menipu uang mereka sebanyak 10 miliar yuan, dia juga membuat ayahnya mati keracunan. Bukankah ini sangat kejam? Tapi dia tahu jika dirinya bukan lawan bagi Yi Chen, apakah berguna mencarinya? Ayahnya telah meninggal dan tidak bisa hidup kembali. Selain itu, Yi Chen tidak mungkin mengembalikan uang 10 miliar yuan itu. Pada saat ini, asisten buru-buru berkata, "Tuan muda, Anda cari tempat untuk bersembunyi di Tiongkok. Jangan keluar dalam waktu dekat ini. Menurutku, mungkin mulai besok akan ada banyak anggota gangster dan pembunuh Jepang yang akan pergi mencarimu ke Jinling." Ketika mendengar kata-kata ini, Kobayashi Ichiro menjadi lebih panik lagi.
dirinya mungkin saja tidak tahu bagaimana dirinya akan mati karena 1 miliar yen sudah ditawarkan untuk membunuhnya. Dia tiba-tiba teringat kata-kata Yichen yang mengatakan kepada Hongwu untuk membawa dia kembali jika menangis untuk meminta dibawa kembali. Sepertinya dia sudah tahu jika akan berakhir seperti ini. Bajingan, mungkin ini semua adalah rencana untuk membunuh ayahnya dengan racun. Pada saat ini, Kobayashi Ichiro sangat ingin mencabik tubuh Yichen dengan membunuhnya. Tapi dia tidak tahu jika dirinya sekarang tidak bisa kembali ke Jepang, bagaimana jika orang-orang dari Jepang datang memburunya besok? Dia tidak punya tempat bersembunyi di Jinling. Sepertinya dia hanya bisa bertahan hidup bersama Yichen karena dia adalah orang terkuat di Tiongkok. Tidak peduli gangster manapun yang ada di Jepang juga tidak bisa melawan Yichen. Jadi dia segera berkata kepada Tuan Hongwu, "Tuan Wu, tolong bawa aku kembali ke tempat Yichen lagi. Aku mohon padamu." Tuan Hongwu mengangguk pelan. Dia menghentikan mobilnya di pinggir jalan, berjalan ke samping lalu menyeret Kobayashi Ichiro keluar dan langsung memukul wajahnya tanpa mengatakan apa-apa. Kobayashi Ichiro berteriak karena dipukul olehnya. "Tuanmu, apa yang Anda lakukan?" Hongwu berkata, "Ini adalah perintah Tuan Muda Yi kami. Jika kamu ingin kembali maka aku harus memukulmu dulu." Setelah itu dia memandangnya ke tanah, menendangnya ke tanah, duduk di atas tubuhnya sambil menampar wajahnya ke kanan dan ke kiri. Meskipun usia Hongwu sudah tua, bagaimanapun juga dia adalah seorang gangster. Kebugaran tubuhnya berbeda dari orang biasa. Beberapa pukulannya membuat Kobayashi Ichiro pusing, tapi Kobayashi Ichiro tidak berani melawannya. Dia takut dirinya akan ditinggalkan. Setelah Hongwu memukulnya, dia baru menyeretnya masuk ke mobil kembali dan mengemudikan mobilnya kembali ke peternakan anjing. Setelah kembali ke peternakan anjing, kelima anak buah Kobayashi Ichiro telah dijadikan makanan anjing. Kobayashi Ichiro baru dibawa masuk dan dia bertanya kepada Yichen sambil menangis, "Tuan Muda Yi, kenapa kamu menipuku dengan obat palsu? Kamu menyebabkan ayahku mati dan aku sedang diburu oleh adikku sekarang. Kamu benar-benar kejam." Yichen menyunggingkan mulutnya dan berkata dengan jijik, "Orang Jepang, apakah otakmu rusak? Kapan aku membohongimu dengan obat palsu?" Kobayashi Ichiro langsung emosi dan berkata, "Ayahku mati setelah minum obatmu. Apakah kamu berani mengatakan obatnya tidak bermasalah?" Chen mengangkat bahu dan berkata, "Bukankah kamu sendiri yang merampas obatnya? Kamu sendiri yang merampas obatnya. Kamu dengarkan dengan baik. Kamu yang merampasnya, mengerti? Bukan aku yang memberikan padamu." Setelah itu, Yichen berkata lagi, "Kamu sendiri yang merampas obat beracun. Kamu sendiri yang menyuruh orang mengantarkan obat beracun untuk ayahmu. Kemudian ayahmu mati setelah minum orang obat beracun yang kamu kirimkan. Semua ini adalah masalah yang kamu timbulkan sendiri. Apa hubungannya denganku? Sialan, apakah aku menyuruhmu merampas obatnya?" Kobayashi Ichiro langsung tidak bisa berkata apa-apa. "Benar," kata Yichen, "sejak dari awal memang dirinya yang membawa orang pergi merebut obat si Tiangki. Hanya saja dia tidak menyangka jika obat yang dia rampas ternyata bukan obat ajaib melainkan obat beracun. Meskipun si Tiangki dan Yichen menjebaknya, dirinya juga tidak bisa menuntutnya. Karena dirinya adalah seorang pencuri, semuanya adalah tanggung jawabnya. Jadi anggota keluarganya terutama adiknya tidak akan memaafkan. Mereka pasti akan menuduh dirinya membunuh ayahnya." Setelah memikirkan ini, Kobayashi Ichiro langsung berlutut di depan Yichen, menangis dan berkata, "Tuan Muda Yi, semua ini memang salahku karena diriku rakus dan merampas obat Dokter Sakti Si. Anggap saja aku telah membantu mendapatkan 10 miliar yuan dan ampuni aku, jika tidak aku akan mati."
Yichen mengangguk dan berkata, aku bisa membiarkan kamu tinggal di peternakan anjing untuk sementara waktu. Selama kamu berada di sini, adikmu dan gangster Jepang tidak akan pernah menemukanmu. Kobayashi Ichiro merasa lega. Dia segera bersujud kepada Yichen dan berkata, terima kasih Tuan Muda Yi, terima kasih Tuan Muda Yi. Yichen berkata, aku tidak akan membiarkanmu tinggal di dan makan gratis di sini. Kamu harus bekerja. Yichen berkata dan meneruskan lagi, begini saja, kamu bekerja di sini untuk bantu memelihara anjing, membawa anjing jalan-jalan, membersihkan kotoran anjing dan sebagainya. Meskipun Kobayashi Ichiro sangat tidak bersedia, tapi dia tidak berani mengatakan apa-apa saat ini. Dia hanya bisa mengangguk dan berkata, tidak masalah Tuan Muda Yi, aku bisa melakukan semua ini. Yichen mengangguk puas dan berkata kepada Tuan Hongwu, Hongwu, kamu atur pekerjaan untuknya di peternakan anjing, kemudian beri dia tempat tinggal dan makan. Hongwu segera berkata dengan hormat, Tuan Muda tenang saja, aku akan pergi mengaturnya. Yichen menjawab dan berkata, baiklah Kobayashi Ichiro, pergilah bersama Hongwu. Kobayashi Ichiro keluar dan dari kamar gelap penuh rasa takut. Setelah dia dibawa pergi, Chen Jekai maju dan bertanya dengan hati-hati, Tuan Muda, apakah benar akan membiarkan orang Jepang ini tinggal di peternakan? Yichen tersenyum dan berkata, biarkan dia tinggal untuk sementara dan tunggu adiknya menaikkan harga bagi adiknya. Jika kakaknya tidak mati, maka posisinya sebagai ketua dewan akan terancam. Dia akan semakin panik jika tidak bisa menemukan kakaknya. Jual Kobayashi Ichiro kepada adiknya jika harganya sudah dinaikkan menjadi 1-200 juta yuan. Chen Jekai berkata dengan kaget, kalau seperti itu berarti Kobayashi Ichiro ini akan mati. Dia pantas mati. Yichen mencibir ketika dia berkata seperti ini. Kobayashi Pharmaceutical sudah berulang kali mencuri obat dari Tiongkok. Mereka bahkan langsung merampasnya sekarang. Apakah mereka berpikir ini masih puluhan tahun yang lalu? Ketika mereka menyerang kita dulu, mereka harus membayar harganya karena berani datang merampok. Jika tidak, bukankah mereka akan membuat kita ditertawakan anak cucu kita karena kita tidak cukup berani? Chen Jekai tersenyum canggung. Tuan Muda, tindakan Anda termasuk penculikan moral, bukan? Kamu telah mendapatkan uang sebanyak 10 miliar yuan dari mereka. Nyawanya mereka juga melayang. Apakah harga yang dibayar keluarga Kobayashi masih belum cukup? Yichen tersenyum, tentu saja tidak cukup. Aku juga akan membuat Kobayashi Ichiro membayar semua perbuatan yang dia lakukan dengan nyawanya. Jika tidak, maka dia akan berpikir semuanya bisa selesai hanya dengan membayar ganti rugi dan membayar dengan nyawa ayahnya setelah datang buat onar di Tiongkok, bukan? Mimpi. Kobayashi Ichiro tidak tahu Yichen sudah berencana menjualnya setelah Yichen membiarkan dirinya tinggal. Yichen tidak simpati sama sekali kepada Kobayashi Ichiro, sebaliknya Yichen sangat membencinya. Untung saja dia sudah tahu sejak awal bagaimana jika obat ajaib asli si Tiangki dirampas. Meskipun dirinya sendiri tidak yakin apakah orang Jepang bisa menganalisa komposisi obatnya atau tidak, tapi bukannya mereka akan berhasil jika mereka benar-benar mengetahuinya. Jadi perbuatan orang-orang Jepang ini tidak bisa dimanfaatkan. Tidak peduli apakah itu keenam pria berbaju hitam yang telah mati, Kobayashi Masao yang ada di Tokyo, atau Kobayashi Ichiro yang akan segera mati, semua ini adalah masalah yang mereka timbulkan sendiri. Sebelum matahari terbit, Chen Jekai mengantar Yichen pulang. Sepanjang jalan ini, Chen Jekai memiliki pemahaman baru terhadap kekuatan Yichen. Pada awalnya, dia berpikir Yichen adalah tuan muda keluarga Yi yang hilang. Sekarang dia telah ditemukan sehingga dukungan terbesarnya adalah keluarga Yi.
Tapi tidak disangka tuan muda yang hilang ini memiliki kekuatan sebesar ini. Dia tidak hanya membuat banyak orang kelas atas Jinling memperlakukannya dengan hormat dalam waktu singkat. Dia bahkan menggunakan siasat membuat Kobayashi Pharmaceutical Jepang hancur menyedihkan. Mereka bukan hanya memberikan 10 miliar yuan kepada Yi Chen, tapi juga membuat nyawa Kobayashi Masayo melayang. Tidak lama kemudian nyawa Kobayashi Ichiro juga akan ikut melayang. Cara kerja seperti ini membuatnya memiliki pandangan berbeda terhadap Yi Chen. Tapi ketakutan padanya juga bertambah besar. Yi Chen duduk di kursi belakang mobilnya tanpa mengatakan apa-apa. Dia tiba-tiba berkata pada Chen Jekai sewaktu hampir tiba di rumah, "Ingat, jangan melaporkan masalah hari ini kepada keluarga Yi." Chen Jekai segera mengangguk dan berkata dengan hormat, "Tuan muda, tenang saja, aku akan menutup mulutku rapat-rapat." Chen Jekai hanya juru bicara keluarga Yi di provinsi Nanguang, tapi ada ratusan juru bicara seperti dirinya di keluarga Yi di seluruh negara ini, bahkan di seluruh dunia. Jadi sulit bagi Chen Jekai jika mau naik jabatan. Tapi Yi Chen berada di Jinling sekarang. Ini adalah kesempatan baginya untuk naik jabatan. Jika bisa mendapat kepercayaan Yi Chen, dirinya bisa naik tingkat. Kalau suatu hari nanti Yi Chen kembali ke Jinling, ke Yanjing untuk menjadi pemimpin keluarga Yi, jadi dia sudah memutuskan untuk memperlakukan Yi Chen sebagai majikan satu-satunya, melayaninya dengan baik dan menjadi anjingnya. Yi Chen sangat puas dengan sikapnya dan mengangguk dan berkata, "Oh ya, apakah kamu tahu berita tentang Xiao Yiqian dari keluarga Xiao Yanjing, juga Wu Qi dari keluarga Wu di Jiangnan Suhang?" Chen Yikai memiliki kekuatan besar di Jinling. Sebelum Yi Chen muncul, Hong Wu bahkan tidak layak menjadi anjingnya. Jaringan intelijen di Jinling sangat kuat. Yi Chen percaya bahwa banyak hal yang diketahui. Chen Yikai menjawabnya, "Tuan muda, Xiao Yiqian dilarikan ke rumah sakit rakyat malam ini. Katanya alat kelaminnya mengalami pembusukan. Dokter mengatakan kemungkinan besar tidak bisa diselamatkan dan menyarankan untuk dipotong. Kemudian dia membawa orang untuk balas dendam ke keluarga Wei." Yi Chen tertawa dan berkata, "Mungkin Xiao Yiqian sembarangan minum obat, bukan?" "Mungkin seperti itu," Chen Jekai berkata. "Katanya keluarga Wei sedang mengembangkan obat baru dan dia orang pertama yang mencobanya, tapi akhirnya terjadi masalah." Yi Chen mengangguk. Dia sangat mengerti kondisi Xiao Yiqian. Dia melumpuhkan saraf alat kelaminnya. Ini berarti seumur hidupnya tidak bisa memulihkan kemampuannya itu. Jangan salahkan si Tianqi tidak memberinya obat. Meskipun memberinya juga tidak akan berguna. Jika Xiao Yiqian bersikeras minum obat sembarangan untuk memulihkan bagian itu, kemungkinan akan menyebabkan obat bertumpuk di akarnya sehingga bisa menyebabkan jaringan tubuhnya mati. Sepertinya keluarga Wei sedang dalam masalah kali ini. Xiao Yiqian adalah iblis yang sulit dihadapi. Dia tidak akan berhenti jika tidak menghancurkan keluarga Wei. Pada saat ini Chen Jekai berkata, "Tuan muda, kedua keluarga Wu itu sedang berada di rumah sakit jiwa Ayoma Jinling. Katanya menderita penyakit yang sangat aneh. Dia harus makan kotoran setiap 1 jam. Dia akan sangat menderita jika tidak memakannya." Ayahnya dan kakaknya langsung terbang dari Suhang dalam semalam. Mereka juga membawa ahli, tapi sama sekali tidak berguna. Katanya sekarang mereka terpaksa memberinya makan kotoran setiap 1 jam sekali untuk menyelamatkan nyawanya. Chen Jekai menghela nafas ketika mengatakan ini dan berkata, "Pengetahuanku bisa dianggap cukup banyak, tapi aku baru mendengar hal seperti ini. Mati pun aku tidak percaya jika tidak melihat hal ini di TikTok. Dunia benar-benar besar dan penuh hal aneh." Yi Chen mengangguk dan bertanya dengan penasaran bagaimana kekuatan ayahnya dan kakaknya. Chen Jekai berkata, "Pemimpin keluarga Wu saat ini adalah kakek Wu Qi. Namun meskipun kekuasaan keluarga Wu masih dipegang kakeknya, tapi Wu Donghai
Ayah Wu Qi sebagai putra pertama mulai mengambil alih bisnis keluarga dalam skala besar. Tidak heran jika dia akan menjadi pemimpin keluarga Wu generasi berikutnya. Setelah itu Chen Zhekai berkata lagi, sedangkan Wu Xin, kakak Wu Qi, baru lulus dari Universitas Cambridge tahun lalu dan sekarang sedang dibimbing oleh Wu Donghai dan mengambil alih bagian bisnis keluarga. Wu Donghai membimbing Wu Win, Wu Xin dan menganggapnya sebagai penerus berikutnya. Yichen mengaku dia tahu jika latar belakang keluarga Wu kuat bisa disebut sebagai keluarga kelas atas di Jiangnan, tapi dia tidak takut dengan keluarga Wu. Dirinya memberi pelajaran kepada putra kedua keluarga Wu karena tuan muda kedua mereka benar-benar bajingan. Jika keluarga Wu tidak terima dan mau melakukan pertunjukan, maka dirinya tidak keberatan untuk bermain dengannya. Pada saat ini, mobil Chen Jikai sudah berhenti di bawah rumah Yichen. Yichen mendorong pintu mobil dan berkata, kamu sudah bekerja keras karena sudah ikut sibuk sepanjang malam. Pulang dan istirahatlah lebih awal. Chen Jikai buru-buru mengangguk, baik tuan muda, terima kasih atas perhatian tuan muda. Setelah turun dari mobil, langit di sisi timur terlihat sudah mulai terang. Ketika Yichen kembali ke rumah istrinya, securan ayah dan ibu mertua masih tidur. Dia masuk ke kamar pelan-pelan dan bernapas lega setelah melihat securan masih tertidur pulas. Karena kitab 9 misteri kondisi tubuhnya selalu sangat bagus, dia sama sekali tidak merasa lelah meskipun begadang dan tidak istirahat sepanjang malam. Jadi dia mengeluarkan ginseng ungu yang berusia 300 tahun yang dia beli seharga 100 juta yuan dari hasil lelang kemarin dan mengamatinya sejenak. Ginseng ungu yang luar biasa ini punya banyak khasiat yang lebih dari cukup jika digunakan untuk menyempurnakan pil kehidupan kembali. Efek obat dari pil kehidupan kembali sangat luar biasa, bisa membuat pohon mati menjadi hijau kembali. Jika orang yang sekarang memakannya maka akan hidup kembali dan bisa hidup selama beberapa tahun. Jika orang yang sudah tua meminumnya bisa memperpanjang hidup selama 10 tahun. Kalaupun diminum orang biasa yang sehat juga dapat membuat tubuh menjadi lebih kuat, kebal dari racun dan penyakit. Bagi orang biasa, obat ini adalah obat ajaib yang sangat luar biasa. Meskipun tubuh Yichen sudah jauh lebih kuat di atas orang biasa, tapi baginya jika bisa membuat pil kehidupan kembali dan meminumnya secara teratur, maka tubuhnya bisa terus membuat obat dan bisa menjadi lebih kuat lagi. Maka Yichen memutuskan untuk meluangkan waktu hari ini untuk menyiapkan semua bahan obat dan membuat pil kehidupan kembali terlebih dahulu. Securan bangun jam 7 pagi, Yichen segera pura-pura tertidur dan berbaring diam di lantai ketika dia mendengar ada suara. Setelah securan bangun, dia meregangkan ototnya. Hatinya tiba-tiba merasa sedih ketika melihat Yichen yang sedang tertidur pulas di lantai. Yichen selama ini terus tidur di lantai sejak dirinya menikah dengan Yichen dan menjadi menantu yang tinggal di rumah mertua. Tetap seperti ini meskipun sudah 3 tahun lebih. Saat baru menikah, Securan tidak punya kesan baik terhadap Yichen dan sama sekali tidak menyukainya. Tapi setelah bersama-sama beberapa tahun, tidak tahu kenapa dirinya semakin merasa aman jika Yichen bersamanya. Terkadang dia bahkan takut jika Yichen tiba-tiba meninggalkannya. Ada begitu banyak masalah yang terjadi di rumahnya akhir-akhir ini membuat Securan semakin merasa jika Yichen adalah orang yang paling bisa diandalkan di dunia ini. Selain dirinya tidak ada satupun kerabat dekatnya yang bisa diandalkan. Tentu saja tidak perlu mengatakan orang-orang di pihak neneknya yang sama sekali tidak menganggapnya sebagai keluarga. Sedangkan dirinya sulit mengatakan tentang ibunya. Di mata ibunya, dirinya adalah alat bagi diri ibunya untuk menjadi kaya meskipun dirinya telah menikah 3 tahun lebih dengan Yichen. Ibunya tetap berharap dia bisa bercerai dengan Yichen supaya dirinya bisa menikah dengan orang kaya. Sedangkan ayahnya adalah orang yang ceroboh. Dia sudah sangat bersyukur jika ayahnya tidak
membuat masalah di luar, apalagi mengandalkan dirinya pada ayahnya di saat-saat genting. Jadi tampaknya tetap Yichen yang tidur di lantai ini lebih bisa diandalkan. Tepat ketika dia melihat Yichen dan hatinya dipenuhi kehangatan, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Manlan yang masih memakai baju tidur masuk penuh semangat. Securan tidak bisa menahan dirinya untuk bertanya, "Ibu, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu masuk tanpa mengetuk pintu?" Manlan berjalan ke arah lain dan melihat ke lantai. Dia bernapas lega setelah melihat Yichen tidur di lantai dan bergumam, "Aku mimpi buruk, aku mimpi kamu hamil anak Yichen. Aku hampir mati ketakutan. Maka aku datang melihat apakah Yichen sudah tidur di ranjang atau belum. Untung saja tidak." Marlan mengelus dadanya sambil memperingatkannya. "Aku beritahu kamu, tidak peduli apapun, kamu tidak boleh membiarkan Yichen tidur di atas ranjangmu. Tahu tidak?" Saya merasa emosi dan berkata, "Ibu, aku dan Yichen adalah pasangan suami istri. Bagaimana kami akan tidur tidak ada hubungannya denganmu?" "Omong kosong," Marlan berkata sambil meletakkan tangan di pinggang. "Kamu dilahirkan olehku. Kenapa tidak ada hubungannya denganku? Aku tidak bisa membiarkan sampah ini mendapatkan tubuh putriku." Securan berkata dengan marah, "Ibu, Yichen telah menyelamatkanmu." Marlan meletakkan satu tangan di pinggang dan satu tangannya lagi diayunkan. Dia berkata, "Tidak perlu mengatakan hal yang tidak berguna padaku. Aku sudah pengalaman dalam hidup dan hidup itu kejam." Setelah itu, Marlan menambahkan dengan tegas, "Kamu lebih baik pintar sedikit. Yang paling berharga dari seorang wanita adalah kesuciannya. Tubuh dan wajahnya sangat cantik. Setelah kamu bercerai dengan Yichen, apakah kamu perlu khawatir tidak bisa mendapatkan orang kaya? Bukankah keluarga kita akan menjadi kaya pada saat itu?" Securan marah sambil melempar selimutnya. Dia berdiri dan berkata, "Aku malas bicara denganmu. Aku pergi mandi dulu." "Hai sana ini." Marlan segera keluar mengejarnya. Dia ingin terus menceramahinya. Yichen baru membuka matanya setelah ibu dan anak itu keluar. Hatinya merasa kesal. Ibu mertuanya ini benar-benar tidak tahu berterima kasih. Aku harus memberi sedikit pelajaran lain kali. Wow, luar biasa sekali ceritanya ya guys. Tapi di video ini sampai di sini dulu dan kita lanjutkan di video berikutnya di part berikutnya. Tetapi kalian jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa di like. Jika tidak keberatan, silakan share ke teman kalian supaya teman kalian mendapatkan informasi hiburan seperti ini.